رحمنا وإن التعلم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وأن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih belajar di buku atau matan Aqidatul Awam. Kita sampai sekarang hari ini di bait enggak tahu yang ke berapa tapi bait wa qabla hijratin nabi lil isra min makkatin laylan li qudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis sama hatta ra'a an-nabiy rabban kallama من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض. Hari ini kita belajar ada berapa perkara. Yang pertama Isra itu kapan? Al-Isra wal Mi'raj kapan? Di sini di bait syair bilang sebelum hijrah. Min Makkatin laylan. Tentang Isra juga tentang masalah Sayyidina Muhammad bisa melihat atau bisa lihat Tuhan kita Allah atau tidak, juga caranya bagaimana melihat Tuhan kita. Terus juga yang terakhir tentang masalah 5 fardu atau salawat atau salat itu 5 fardu. Tapi kita tidak bisa semuanya karena panjang lebar juga di pelajaran ini, ada khilaf di antara ulama juga karena ada sebagian yang sebelum Nabi sudah hijrah ke Al-Madinah. Jadi ada khilaf sedikit. Juga khilafnya tentang hari, tentang waktunya aja. Karena mereka seperti kita sudah jelasin belum ada tanggal. Seperti sekarang belum ada kalender seperti kita tahun Masehi atau tahun Hijri. Enggak, ini sebelum hijrah. Kalau kita bilang 1445 dari hijratun Nabi, tapi ini sebelumnya. Jadi di sini bilang wa qabla hijratin Nabi li Isra, sebelum hijrah Allah Taala kasih atau beri karunia Allah Taala kepada Nabi itu Isra. Al-Isra nanti besok kita belajar di buku sirah kenapa Allah Taala kasih Al-Isra. Apa itu Al-Isra? Al-Isra orang yang pergi atau jalan malam itu namanya Isra. Yasri. Wal-laili idza yasri wal fajri wal layalin ashr wal laili idza yasri. Jalan malam itu namanya Yasri. Tapi kalau siang jalan biasa-biasa. Al-Isra wa qabla hijratin Nabi lil Isra min Makkatin laylan li Qudsin yudra. Itu setiap orang mukmin harus iman atau harus percaya atau harus yakin Allah Ta'ala kasih atau beri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat yang namanya Al-Isra. Al-Isra itu pergi seperti saya tadi bilang dari Makkah ke Baitul Maqdis di dalam satu malam. Ya, mereka di zaman tersebut bukan seperti sekarang pesawat bisa 1 jam 2 jam sudah sampai. Enggak, itu mereka pakai unta 1 bulan pergi, 1 bulan ya 20 hari 30 hari dari Makkah sampai Baitul Maqdis 30 pulang atau balik ke Makkah itu 30 hari berarti 2 bulan 60 hari. Itu untuk pergi bulan. Tapi Allah Ta'ala beri kasih Nabi Muhammad SAW itu di dalam satu malam. Sampai ada beberapa riwayat bilang di dalam 4 jam. Ada yang bilang 3 jam. Ada yang bilang lebih dari situ. Lebih sedikit lagi 2 jam. Ada yang bilang dia waktu balik dari Isra, Khadijah masih tidur belum bergerak. Artinya cepat sekali. Ada yang bilang juga dia balik lagi ke tempatnya masih panas. Masih hangat, maaf bukan panas. Kalau panas dalam bahasa Indonesia jauh artinya. Masih hangat. Bagaimana contohnya? Ini lihat kalau kita di
tidur di kamar yang ber AC, kita pergi ke kamar mandi, mau pipis atau mau macamnya ada alasan ini. Balik tempatnya masih hangat. Itu yang maksud mereka masih hangat. Terus bagaimana itu bisa? Ini karunia Allah Ta'ala. Karunia Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'. Kulli syai' qadir. Bisa semuanya. Terus Syekh, itu tidak masuk akal? Enggak. Ini kalau kamu tidak percaya atau tidak yakin tentang masalah ini, naudzubillah, berarti kamu lihat Allah Ta'ala ajiz, tidak bisa apa-apa. Itu salah. Ini salah, imanmu kurang. Harus kamu berhati-hati. Ya, mau contoh yang biasa, contoh kita biasa, ini kadang-kadang kita di setiap hari atau di dalam hari atau malamnya, kadang-kadang kita mimpi. Mimpi waktu kita bicara panjang sekali sampai ya kan, mimpi kemarin pergi ke sana ke sini, di dalam mimpi saya ketemu fulan, lihat ini, bisa hafal semuanya. Bisa hafal semuanya. Waktu kamu bicara tentang mimpi atau kasih tahu tentang mimpi tadi, ambil berapa? Bisa sampai 15 menit, sampai 20 menit, sampai setengah jam, bisa. Kalau mimpinya panjang kadang-kadang. Oke, dalam riwayat atau dalam ilmu sekarang, mereka bilang itu mimpi yang panjang, yang tadi saya bilang panjang, itu bisa dari 6 sampai tidak sampai 10 detik. 1 menit, enggak. 10, 7 aja, 7. Aduh ya Allah. Bagaimana kita bisa paham ini? Ya, kadang-kadang. Atau contohnya yang lebih jelas lagi, lihat ada 2 orang tidur di satu kamar. Tidur di dalam satu kamar, atau di kadang-kadang saudara atau suami sama istri, satu kasur. Waktu dia bangun dari tidur, bilang sama dia, saya tadi mimpi gini. Suaminya lagi main HP ini. Baru tidur dia langsung tiba-tiba bangun senang. Kenapa? Saya tadi mimpi gini. Ini suami belum tidur, masih berapa menit ini dia baru tidur. Itu contoh biar kita paham bagaimana karunia Allah Ta'ala ke hamba-hamba atau ikramullah Ta'ala kepada hambanya. Wa qabla hijratin Nabi lil Isra, qabla an yabruda mahalluhu, wa kana dhalika, itu riwayat ahli sirah. Ada yang bilang Lailatul Itsnain, malam Senin. Ada yang bilang malam Jumat. Ada yang bilang malam Sabtu. Ini khilaf di antara ahli sirah. Tapi hasilnya apa? Hasilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Dari Makkah ya, bukan dari Al-Madinah. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini hasilnya. Hari apa itu bukan masalah. Bukan masalah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala subut atau kasih tahu atau beri tahu di Al-Quran, Subhanalladzi asra. Subhanalladzi asra. Tadi kita bilang kalau malam sara, kalau jalannya malam, naik unta atau mobil atau sampai di Tarim sampai sekarang mereka. Kalau kamu datang junub teman atau duduk sama dia bilang batu seri sekarang. Ya, maknanya artinya mau jalan sekarang kalau malam. Tapi kalau siang batadwi yani sabahan, waktu dhaw, jalan waktu dhaw. Hasilnya masalahnya ini subhanalladzi asra. Ada yang bilang di bulan Rajab, ada yang bilang di bulan Ramadan, yang bilang di bulan Ramadan, ada yang bilang di Syawal, ada yang bilang di Rajab, ada yang bilang di Dzulhijjah atau Rabiul Awal, juga itu pendapat dari beberapa ahli sirah. Jadi kita kalau dengar ada yang bilang Rajab, jangan sampai kita marah-marah. Ini mungkin dia ikut satu. Tapi di antara ulama bilang wal masyhur, balin masyhur, balin kenal atau ahli sirah paling banyak bilang di 27 Rajab. 27 Rajab. Karena dalika malam Senin 27 Rajab sebelum hijrah.
Itu yang paling masyhur. Berarti Syekh ada yang bilang bulan Rajab Ramadan, ya ada. Ada yang bilang di bulan Syawal, ya ada. Tapi paling masyhur di bulan Rajab, Lailatul Sabi' wal 20. Juga ada yang bilang wa kana ba'da al-mab'ats. Ba'da al-ba'ts. Waktu Rasul ba'da al-mab'ats, ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah jadi kenabian, itu ada yang bilang 5 tahun. 5 tahun setelah Rasulullah baru jadi Nabi, 5 tahun. Ada yang bilang 10 tahun. Ada yang bilang 11 tahun. Ada yang bilang 12 tahun. Tapi yang masyhur juga, yang masyhur, yang lebih jelas atau paling banyak bilang sebelum hijrah 1 tahun. Berarti di tahun yang ke-12 setelah jadi Nabi. Karena kita tahu kemarin 3 tahun itu dakwah rahasia, 10 tahun jahar, jadi berapa? 13 tahun. Tapi Rasulullah sebelumnya, sebelum hijrah 1 tahun. Jadi di tahun 12 dari waktu jadi kenabian sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'a al-Isra'u min Makkah ila Baitul Maqdis 'ala al-Buraq. Ya, kalau tadi kamu bilang Cik, kalau jalan malam itu namanya Isra, Yasri, Sara, Yasri. Okey. Tapi Rasulullah waktu itu tadi kamu bilang Syekh, tadi kamu bilang jalan di dalam berapa waktunya? Waktunya yang sedikit ya kan? Naik apa? Ya, ada hayawan namanya al-buraq. Itu dari surga. Juga itu unta, mungkin kita bilang apa itu? Kendaraan ya kan, merkub. Kendaraan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti para nabi kalau mereka mau pergi, mau pulang kemana, Allah Ta'ala kirim al-buraq. Kasih contoh lagi, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kita semua tahu anaknya di mana? Asli kota asli di mana? Di Palestina. Oke. Tapi dia taruh istrinya Hajar sama Ismail di mana? Di Makkah. Terus pergi pulang, ini tadi kamu bilang Syekh 1 bulan. Ya Allah, dia pergi pulang naik al-buraq. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih juga. Ini semuanya dalam riwayat hadis sahih. Naik al-buraq. Oke. Al-buraq itu rihla, kemuliaan ini kepada Nabi. Tapi dari kanan Jibril, dari kiri Mikail. Nabi di antara 2 malaikat Jibril dan Mikail. Naik apa? Buraq. Malaikat itu Jibril, Mikail tidak perlu naik buraq ya kan, sudah itu khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul. Ay asrallahu taala bi sayyidina Muhammadin min al-hijri bi kasri al-ha. Titik yang dia berangkat dari mana? Ini lihat ahli sirah bagaimana perhatian. Dari al-hijr. Kita tahu al-hijr ini yang hijr Ismail namanya, atau al-hatim. Atau al-hatim juga bisa dalam bahasa Arab, al-hijr atau al-hatim. Okey. Atau min 'ind al-hatim fi lailatin ila al-masjid al-aqsa. Ila al-masjid al-aqsa. Tapi dia lewat mana? Ya, mulai berangkat dari Makkah, dari hijr Ismail yang namanya sekarang hijr Ismail atau al-hatim, berangkat turun yang pertama di Al-Madinah. Itu turun yang pertama. Bagaimana caranya? Jibril bilang sama Nabi Muhammad, turun, salat di sini. Rasulullah bersabda, saya turun di tempat yang banyak kurma, buah kurma itu. Setelah dia selesai, Jibril tanya, kamu tahu ini di mana atau tidak? Dia enggak tahu. Jibril suruh Nabi Muhammad SAW salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, ikut ya kan? Oke, setelah dia berangkat, bilang sama dia, kamu tahu kita di mana tadi? Bilang enggak tahu. Karena Nabi belum keluar dari Makkah. Belum pernah pergi ke Al-Madinah. Bilang sama dia, ini Yathrib. Atau Taibah. Taibatut Taibah. Yathrib itu sebelum namanya Al-Madinah. Jadi namanya, atau namanya dulu Yathrib. Ini Yathrib muhajaruka, makanu hijratika, tempat hijratmu. Hijrahmu, bukan hijrah yang maksud orang Indonesia itu pindah tempat. Oke. Sudah Rasulullah hafal, oh ini tempat saya nanti. Jadi sudah ada
Ada seperti bahasa Indonesia bilang bisik-bisikan. Oh, nanti kamu pindah dari Makkah ya kan? Rasulullah faham. Oh, ini berarti saya pindah dari, ada waktu saya pindah dari Makkah ke Al-Madinah. Habis itu lanjut sampai At-Tur. At-Tur itu sebelum atau keluar sebelum ini. Dia Rasulullah atau Jibril suruh turun salat 2 rakaat. Kenapa? Setelah salat dia bilang sama dia, kamu tahu ini di mana? Enggak, ini Tur Saina. Tempat yang bicara Allah Ta'ala sama Sayyidina Musa. Oke. Kemudian jalan lagi sampai dia Baitul Lahm. Suruh turun salat 2 rakaat. Ini hadis Bukhari ya kan? Jangan fikir-fikir oh ini dari mana. Ini hadis Bukhari ya. Ya, suruh salat 2 rakaat. Setelah selesai, bilang sama dia, wahai Muhammad, kamu tahu ini di mana? Di semuanya dia tanya. Rasulullah bilang nggak tahu, karena belum pernah. Juga apalagi itu malam, apalagi bukan seperti sekarang ada lampu-lampu, masih zaman dulu. Bilang sama dia nggak tahu. Ini bilang sama dia, Jibril bilang ini Baitul Lahm, tempat lahir Isa alaihissalam. Ya, berangkat sedikit lagi. Sebelum dia sampai Baitul Maqdis, suruh turun. Ayo turun. Salat 2 rakaat. Setelah salat, setelah selesai, bilang sama dia, kamu tahu ini di mana atau tidak? Enggak. Ini tempat bahasa Indonesia apa? Makam atau kubur Sayyidina Musa alaihi salam. Sampai Rasulullah bersabda, kalau kamu mau saya kasih tahu di mana tempatnya, karena Jibril kasih tahu ini tempatnya kubur atau makam Sayyidina Musa alaihissalam. Kita orang sufi semuanya yang ikut tasawuf juga lihat ini Jibril ngajar Nabi Muhammad SAW tempat-tempat yang mulia. Hijrah, salat 2 rakaat itu yang kalau ada yang sudah pernah di antara kita di sini mereka pergi ke tempat wali songo atau tempat yang mulia dimanapun itu, yang penting ini tempat benar, mereka kadang-kadang suruh salat 2 rakaat. Salat lillah, bukan untuk wali tersebut atau untuk ke tempat itu, enggak, lillahi azza wajal. Salat 2 rakaat, tapi kita cari berkah dari tempat, karena tempat yang pernah ada orang saleh itu pasti tempat berkah. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya dari sini. Ya, kenapa? Karena Jibril suruh Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Di mana ini? Di Tur Saina. Suruh 2 rakaat. Di mana ini? Tempat lahir Musa, Isa. Di mana ini? Tempat makam Isa. Ya Allah, ini berarti Jibril ngajarin Nabi syirik. Kalau kita ambil fikir mereka, ya tapi enggak. Ini fahaman. Kemarin saya bilang, kadang-kadang bukan salah dari masalah. Salah dari fahaman kita aja. Ini dalilnya sahih atau tidak? Ya Syekh, kita baru pertama faham. Tapi kamu sudah pernah baca hadis ini? Ya, sudah pernah. Sudah pernah dengar hadis ini? Ya, sudah pernah dengar. Tapi karena kamu nggak mau faham dari situ, lihat ini salah atau lihat ini syirik. Tidak mungkin Jibril ngajarin Nabi Muhammad tempat-tempat yang mulia di dalamnya atau ada pikiran syirik. Bukan masalah di sini. Ini tambahan biar kita faham bagaimana. Terus Al-Buraq itu sebelum selesai, kita belum selesai. Al-Buraq, apa itu Al-Buraq? Dabbatum min dawatil arba. Dia hayawan punya 4 kaki. Seperti kuda, seperti unta, seperti sapi, 4. Oke. Wa huwa la dzakarun wala unsa. Apa itu? Tidak jantan atau betina ya kan, betina. Jenisnya tidak ada. Kenapa? Karena kalau jantan pasti butuh betina. Betina. Kalau betul betina. Betina. Kalau dia juga betina butuh itu jantan juga. Tapi ini hayawan dari surga juga. Dia besar gimana, seperti keledai atau seperti kuda. Keledai ya kan? Keledai. Masih perhatian. Di sini bilang dia atas keledai.
Terus bawah juga bagal. Al-bagal itu hayawan yang di antara mereka apa namanya ini atur jantan kuda mungkin bilang apa namanya ini bahasa Indonesia nikah sama wanita keledai ya keledai dia ada hayawan keluar dia melahirkan hayawan itu mirip ke kuda juga sifatnya seperti keledai. Itu namanya al-baghl. Al-baghl. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, tapi Allah Ta'ala sebut di Al-Quran wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazin. Al khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Hasilnya al-buraq itu hayawan punya 4 kaki, tapi apa itu yang ajib di hayawan tersebut? Idza sara yadha rijlahu 'inda muntaha basarihi min al-ard. Kalau dia jalan, taruh kakinya atau tangannya yang depan. Kaki depan itu yang mungkin kita bilang seperti tangan. Taruh tangannya atau kakinya di apa bahasa Indonesia? Yang dia bisa lihat. Bisa lihat berapa kilo, 10 kilo, 15 kilo, taruh tangannya di situ. Kakinya ikut. Ini hayawan yang luar biasa. Bukan luar biasa, tidak masuk akal. Tidak masuk akal kita. Bagaimana dia bisa jadi panjang sampai kakinya sampai tempat tersebut. Jauh sekali. Tapi mungkin kita bilang Syekh ini, mungkin saya kasih contoh ini sekarang. Pesawat bisa berapa menit, berapa jam dia bisa pergi ke tempat yang jauh. Kenapa kita bisa? Ya karena ini di depan mata kita. Iya, depan mata kita, tapi itu kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu hayawan khusus untuk Nabi. Pasti karunia Allah Ta'ala atau yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi yang paling mewah. Mungkin kita bilang kalau ada mobil atau pesawat yang khusus untuk dia itu mewah sekali ya kan. Tapi ini Nabi juga yang kirim Nabi itu siapa? Allah Ta'ala kasih beri yang paling mewah. Juga dari sini juga ثم يضع كل واحدة من رجليه المؤخرتين موضعهما. Tangan depan ini atau kaki depan taruh kaki berikutnya. Ya, kita sudah tahu bagaimana cara kalau keledai atau kuda lari bagaimana taruh kakinya di tempat tangannya. Ini kita bicara ya kan, kita bicara kayak banjang. Tapi kalau kita kasih bayangan bagaimana caranya, cepatnya jadi berapa? Itu berapa kilo di dalam satu titik ini. Berapa kilo kalau jauh sekali. Terus yang paling ajib itu kalau dia naik, kakinya yang belakang panjang. Kalau dia turun, kakinya yang depan panjang. Jadi para rasul atau Nabi Muhammad waktu dia atasnya tidak rasa ini turun atau naik. Karena kaki seperti sekarang zaman sekarang bilang hidroklorik itu yang bisa panjang, bisa pendek itu ini alami dari Allah Ta'ala. Subhanalladzi khalaqa. Jadi di surat Al-Isra lihat Allah Ta'ala mulai di ayat apa? Subhanallah. Kita kalau ada sesuatu yang luar biasa kita bilang harus tasbih. Subhanalladzi asra. Oke. La ilaha illallah. Falam taqa' lin nabi min yadai falam taqa' mimman rakibahu qablahu wa summiya buraqan minal barq. Summiya. Kenapa namanya barq? Karena dia cepatannya seperti apa? Seperti al-barq. Apa itu al-barq, Bu Aida? Kilat. Itu bagaimana? Cepat sekali. Itu summiya barqan
لأنه سريع لشدة سرعة سيره أو من البريق بمعنى البياض الذي هو أفضل الألوان. Di dalam riwayat arsalahullahu sallallahu alaihi wasallam minal jannah, ini dari surga, ijlalan wa ta'zima lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kirim ini? Allah. Allah, ini lihat Allah kirim. Mungkin kita bilang kendara yang paling mulia. Oke, itu dari sini ulama bilang ini kenapa Allah Ta'ala kirim, tidak langsung ambil, tidak suruh Jibril bawa langsung, tidak perlu naik ke kendaraan atau macamnya. Karena di adat orang Arab atau raja-raja di zaman tersebut, sebelumnya, setelahnya, mereka bagaimana? Mereka kalau undang satu orang, di sini sampai di sini saya lihat orang Indonesia baik juga. Kalau mereka undang guru, dia tidak punya mobil atau itu, mereka siap-siap mobil, ya kan? Ya, siap-siap mobil itu sesuai derajat guru. Kalau guru besar, mereka lihat Innova atau apa itu yang Alphard atau macam yang paling mahal. Kalau guru yang biasa, ya kasih mobil biasa. Oke, apalagi kalau dia cari Grab itu sesuai orangnya juga, tidak masalah di situ. Tapi ini bilang karena Allah Taala seperti kita bilang undang Nabi Muhammad SAW, jadi siap-siap kendara untuk Nabi Muhammad SAW. Kendaraan itu khusus, bukan karena ini derajat Nabi yang paling mulia, kasih kendaraan yang paling mulia. Allah Ta'ala bisa bicara sama Nabi Muhammad SAW langsung di Makkah. Tidak perlu capek-capek ke sana atau ke sini, pergi ke Baitul Maqdis, setelah Baitul Maqdis naik ke, saya langsung bisa bicara sama dia langsung. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi itu biar kita faham bagaimana aturan. Nabi Muhammad capek sama kufar Quraisy. Capek itu 10 tahun di Makkah. Sebelum dia berangkat baru dapat ini mungkin bilang hadiah ini. Ya biar Rasulullah SAW tenang. Kenapa tidak kasih dari awal biar dia tenang? Enggak, biar dia capek dulu, ntar saya kasih sesuatu yang bagus atau yang baik di hidupnya biar dia tenang lagi. Kenapa? Karena ada 10 tahun lagi. Juga harus dia siap-siap. Juga ini kita bisa bilang yang ikut atau yang masuk jalur dakwah atau jalan agama Islam harus kamu sabar. Harus kamu sabar. Rasulullah sabar sampai 10 tahun dapat ini karunia yang besar. Kapan itu? Di tahun yang kesedihan, namanya Amul Huzni. Amul Huzni. Kenapa Amul Huzni? Karena istrinya Khadijah meninggal. Pamannya Abu Talib meninggal. Terus dia pergi ke At-Taif, mereka tidak terima dakwahnya. Sedih sekali tidak di tahun itu. Jadi Allah Ta'ala kasih waktu kamu sedih, kita bisa bantu. Ini yang kita baca, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kadang-kadang waktu kamu atau ada beberapa hal yang kamu sedih sekali, tiba-tiba ada fulan telepon atau ada fulan lihat ketemu sama kamu, kasih atau bantumu tentang masalah yang kamu sudah, mungkin kita bilang seluruh pintu sudah tutup, tapi Allah Ta'ala buka pintu di yang kamu tidak ada fikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Isra. Kita belum masuk Al-Mi'raj. Tapi di sini ada khilaf di antara beberapa ulama. Itu Nabi pergi di badannya atau rohnya? Badannya atau rohnya? Karena di dalam riwayat sirah juga, dalam riwayat hadis sahih, dia bilang saya waktu itu bangun di Makkah, di rumah Ummu Hani. Ada riwayat. Jadi sampai mereka bilang bagaimana? Ya, ahli tahqiq qaul yang paling kuat itu Al-Isra itu bisa jadi 2 kali. Atau jadi 2 kali. Yang pertama mimpi, yang kedua di dalam tubuhnya atau badannya, bawa tubuhnya atau badannya ke Baitul Maqdis. Jawab mereka yang bilang ada yang bilang apa? Rohnya, ya kan? Rohnya. Oke.
Yang lawannya bilang kalau ruhnya, kenapa orang kufar Quraisy marah-marah? Tidak ada masalah, ya kan? Kalau kamu bilang sama fulan, ya fulan, saya kemarin mimpi pergi ke Makkah, habis itu balik lagi, biasa, tidak masalah. Tapi kalau saya bilang sama kamu, saya tadi pergi ke Makkah, balik lagi, itu sampai ceritanya panjang. Ada berapa orang yang munafik dari sudah masuk agama Islam keluar. Karena mereka tidak masuk akal mereka. Pergi dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam satu hari. Ini tidak mungkin. Itu kita tahu cerita Abu Jahal. Abu Jahal setiap hari waktu ketemu sama Nabi. Wahai Muhammad, ada kabar baru dari Tuhanmu. Itu mengolok-olok. Nabi Muhammad bilang sama dia, ya ada. Apa? Saya kemarin pergi dari sini ke Baitul Maqdis. Kamu siap bilang kalau saya kumpul mereka semuanya? Ya siap. Ya pergi. Wahai fulan, bani suku fulan, bani fulan, ayo fulan, datang. Ya ini lihat juga kadang-kadang orang kafir, orang fajir bantu orang muslim. Ya ini lihat, ini siapa? Abu Jahal. Namanya Fir'aun hadhil ummah. Siapa yang bantu Nabi Muhammad undang mereka ini semuanya atau kumpul mereka yang di Makkah semuanya? Abu Jahal. Dia mau apa namanya ini? Mau bilang apa? Mau hancur atau mau merusakin, ya kan? Menghancurkan. Iya. Oke, tapi faedahnya apa? Ada faedah. Apa itu faedah? Rasulullah bilang sama mereka, saya tadi malam pergi dari sini ke Baitul Maqdis. Ya, ma baina musaddiqin, ada yang percaya, ada yang taruh tangannya atas kepala. Ini tidak takut apa? Akalnya itu hilang ini. Ada yang orang muslim keluar. Ini bilang ini tidak mungkin. Ya. Tapi mereka bilang ya, wah sebentar Muhammad. Kalau kamu seperti sekarang seperti kamu bilang, coba kasih atau ciri-ciri sifat itu Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, saya masuk malam. Tidak seperti sekarang ada lampu. Masuk malam. Tidak lihat apa belakang, depan, pintu-pintu. Saya masuk dari satu pintu yang Jibril suruh ikat burak di sini. Ikat burak, ya kan? Burak itu kendaraan Nabi Muhammad, tapi harus ada ikat. Ini biar kita belajar walau ini unta atau hayawan yang Allah Ta'ala kirim kepada Nabi, tapi harus ada ikat. Di tempat yang khusus. Tempatnya ada tempat khusus, taruh talinya di situ. Di Rasulullah bersabda, marbutan bi sakhra lati kana yajlis 'alaiha Daud. Sakhra yang sekarang ada ikatan. Namanya sampai sekarang namanya Mahbatul Buraq. Oke. Dia masuk dari situ langsung masuk ke dalam. Salat itu ceritanya nanti kita besok, tapi hasilnya Rasulullah enggak tahu. Tidak lihat masjid. Tidak lihat tiang-tiang, tidak lihat pintunya, tidak lihat ini malam. Juga tidak ada lampu seperti sekarang. Mereka bilang, ayo kasih tahu. Ya. Rasulullah bersabda bilang, saya sumbak atau faghumimtu ghamman lam ugham mithlahu qabla. Sumbak itu apa itu? Pikiran agak bilang apa Bu Aida? Gham, maghmum. Mau itu yang kalau ada musibah atau masalah besar, kamu sudah tidak mau bicara, tidak bisa ini, tidak bisa apa-apa. Rasulullah jadi seperti itu, tapi Allah Ta'ala bantu dia. Gimana bantu? Rasulullah bersabda, kasih seperti istilah kita sekarang, bergitar itu. Bergitar, layar besar, dia bisa lihat Baitul Maqdis. Ini mungkin kita bilang layar yang pertama, ya kan, di Islam ini. Apa itu? Rasulullah bilang, ada pintu yang warnanya ini. Mereka semuanya yang sudah pernah pergi ke sana, bilang ya betul. Kalau kamu masuk di kananmu ada ini. Kalau kamu masuk dari kanan dari arah timur ada pintu warnanya, ada ini kasih sifat-sifat semuanya. Kenapa? Karena dia lagi lihat Baitul Maqdis. Banyak masuk Islam yang sudah pernah lihat Baitul Maqdis, juga mereka tahu Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis, itu langsung masuk Islam karena ini ciri-ciri atau sifat Baitul Maqdis benar.
Jadi masuk Islam. Yang munafik, yang imannya lemah itu ada yang keluar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bisa ambil dari cerita ini, masih belum selesai Isra Mi'raj, juga tidak bisa selesai di pelajaran ini. Kita bisa faham bantuan Allah Ta'ala waktu kamu butuh bantuan. Tidak ada fikiran, kadang-kadang tidak ada di fikiranmu. Yang kedua juga bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kasih kita mungkin bilang rihlah. Sampai ahli tasawuf, ahli tarbiyah, guru-guru yang mau muridnya bagus, harus ada rihlah. Mungkin kita bilang sama sekolah itu rihlah sekolah, tapi kadang-kadang kita bilang rihlah dakwah juga, biar lihat, biar keluar dari tempat yang kamu. Juga kita bisa lihat atau ambil pelajaran tentang masalah tempat-tempat yang bagus, yang baik, yang mulia. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan juga. Sampai suruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Juga kita bisa ambil Nabi Muhammad, Jibril dan Mikail. Jadi yang kita bilang apa bahasa Indonesia, khadim. Apa itu khadim? Membantu Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat Jibril, tapi membantu Nabi Muhammad SAW. Juga di dalam riwayat itu waktu Rasulullah, riwayat hadis sahih di Al-Bukhari juga, waktu Rasulullah mau naik ke Burak tadi, dia bergerak seperti biasa, hayawan seperti biasa. Dia bergerak sampai Jibril bilang sama Burak itu, wahai Burak, enggak ada orang yang paling mulia dari Nabi Muhammad SAW yang naik atasmu. Dalam riwayat sahih, hadis sahih itu sampai hayawan itu keringat malu dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis di Sahih Al-Bukhari juga. Ini bagaimana derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bisa ambil pelajaran khilaful ulama. Khilaful ulama itu karena ada di ayat Al-Qur'an, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynakaha illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Ar-ru'ya allati araynakaha illa fitnatan linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Mereka bilang mimpi itu yang Isra wal Mi'raj. Tapi yang paling sahih yang tadi kita bilang. Kenapa? Karena ada berapa tanda-tanda ini pergi ke Baitul Maqdis itu di badannya. Nanti kita belajar di minggu depan. Bilang minggu depan, tapi takut dosa karena minggu depan. Allahu alam di sini orang Indonesia luar biasa, tapi sudah. Insyaallah kita di pelajaran yang berikutnya insyaallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum bil yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.